Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 5 Maret dalam masa Prapaskah. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita mengawali dengan mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang melimpah yang kami rasakan sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami, khususnya dalam masa Prapaskah ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas, bab 5 ayat 27 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan berkisah tentang panggilan Lewi, salah seorang dari 12 Rasul Yesus, dan dalam Injil yang lain disebut Matius. Ada dua hal yang dapat menjadi inspirasi dari sabda Tuhan hari ini. Yang pertama, panggilan Lewi adalah panggilan untuk semua orang. Mari ikutlah aku. Lewi setelah mendengar panggilan Tuhan, ia meninggalkan segalanya dan mengikutinya. Bahkan dalam tradisi gereja pada awal abad pertama dikisahkan juga bahwa Lewi dengan seluruh hidupnya setelah Yesus naik ke surga memberikan hidupnya untuk pewartaan Yesus, bahkan sampai ke Eropa. Apa yang ditunjukkan oleh Injil hari ini mau mengajak kita bahwa kita pun semua dipanggil oleh Tuhan. Panggilan Lewi memang menjadi berbeda atau khas dibandingkan dengan panggilan murid atau rasul yang lain. Sebab Lewi adalah seorang berdosa yang dalam tradisi Israel dianggap orang yang pro pada pemerintah karena mengambil cukai dari orang-orang Israel untuk diberikan kepada penjajah, justru dipanggil Tuhan. Ini juga menunjukkan bahwa dalam situasi kita masing-masing, Yesus juga mengatakan kepada kita semua, "Ikutlah aku." Maka panggilan kita adalah mau mengikuti Yesus. Itu hal yang pertama. Yang kedua, panggilan Lewi juga mengajarkan kita bahwa panggilan Tuhan itu adalah panggilan untuk berpihak pada orang-orang yang berdosa. Setelah Lewi dipanggil, ia mengadakan perjamuan besar dengan Yesus, dengan mengundang orang banyak termasuk pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Melihat hal itu, para pemungut cukai dan ahli Taurat bersungut-sungut, mengapa Yesus mau makan bersama dengan orang-orang berdosa. Yesus mengatakan, ia datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Lihat, panggilan Yesus adalah panggilan keberpihakan kepada mereka yang berdosa, atau mungkin dalam bahasa sekarang kita juga bisa mengembangkannya untuk mereka yang lemah, miskin, tersingkir, difabel, atau mereka yang tanpa harapan. Dalam arah yang sama inilah kita juga dipanggil untuk mengarahkan hidup kepada mereka. Terlebih khusus dalam masa Prapaskah ini, gereja mengajak kita untuk lebih merenungkan secara lebih dalam bagaimana kita berpihak seperti Yesus berpihak kepada mereka yang berdosa. Kita tidak seperti ahli Taurat dan pemungut cukai yang hanya menghukum, mengadili, menggosipkan orang-orang berdosa.
kita harus seperti Yesus, duduk makan bersama dengan orang berdosa. Dengan duduk makan, kita bisa mewartakan Injil supaya mereka mau mengarahkan hidupnya kepada hal yang lebih baik, supaya mereka mau bertobat. Inilah panggilan kita. Saya dan Anda diminta tidak hanya tinggal dalam zona nyaman kita, tetapi kita mesti keluar, kita mesti berbagi dengan orang-orang yang justru dalam tanda petik, dalam paham masyarakat tidak pernah diperhatikan karena dosa, kehilangan harapan. Kita dipanggil untuk mereka yang berdosa, yang kecil, yang tidak punya harapan. Semoga saya dan Anda senantiasa dimampukan untuk itu. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Injil-Mu hari ini menginspirasi kami untuk membuka diri untuk mereka yang berdosa, yang lemah atau juga karena tanpa harapan. Bantulah kami ya Tuhan. Semoga kami dapat menyerupai putra-Mu yang datang untuk orang berdosa, tidak menutup dirinya, tetapi membuka hati untuk mereka. Mampukanlah kami juga ya Tuhan, untuk membuka hati bagi orang-orang yang tanpa harapan, yang berdosa, yang membutuhkan bantuan kami. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan Renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.